Hai, apa kabar semua saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak dan Amanda Zivanya dalam segmen Kerinduanku. Kami doa agar renungan setiap pagi ini muncul boleh memberkati saudara. Kalau saudara nggak sempat dengar pagi ini, saudara bisa mendengar nanti di siang, sore, atau malam. Yang terpenting, isi hidupmu dengan firman Allah agar ketika tekanan masalah datang, firman itu akan menjadi pembela penolong bagi saudara. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala dan kita mau bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, kami bersyukur untuk rahmat anugerahmu, kami bersyukur untuk kebaikanmu yang tidak pernah berkesudahan. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan. Kiranya Kau Tuhan yang memberkati kami berkelimpah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mempelajari renungan pada hari ini dengan judul 7 tanda hati yang keras. Kita bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kalau kita tidak mengenali sedini mungkin hati yang keras, maka di kemudian hari akan bisa mencelakakan kita. Hati yang keras bisa terjadi kepada siapapun. Mulai dari orang di posisi tertinggi yaitu Firaun, hingga murid-murid Yesus. Dengan kata lain, sifat ini bisa menimpa baik orang yang tidak kenal Tuhan ataupun orang yang kenal Tuhan. Baik orang beriman ataupun tidak. Mengapa hati yang keras itu berbahaya bagi kita? Karena orang-orang yang mengaku Kristen tapi hatinya keras, maka mereka nggak akan bisa menerima masukan, didikan, bahkan nggak akan bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dengan pandangan yang mereka sudah percayai. Bahaya keras hati, seperti saudara pernah nggak zaman dulu tuh ada lem iPhone yang kalau dibuka terus kita lupa tutupnya. Yang terjadi biasanya lem itu menjadi keras dan udah nggak bisa digunakan lagi. Dalam perspektif yang kurang lebih sama, hati yang keras seperti itu. Firman Tuhan, nasihat dari teman, dari sahabat udah nggak bisa masuk lagi. Makanya firman Tuhan dalam Ibrani 3 ayat yang ke-7 dan 9 dan demikian. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Allah berfirman, janganlah keraskan hati kita. Sikap ini dapat membuat kita kehilangan janjinya, anugerahnya, bahkan keselamatannya. Roma 2 ayat yang kelima mengatakan demikian. Seperti terjadi pada bangsa Israel. Mukjizat sudah diberi, pertolongan sudah Tuhan lakukan, tapi mereka nggak kunjung berubah. Bahkan generasi tersebut Tuhan habiskan dari perjalanan mereka di padang gurun. Hanya generasi baru yang dapat masuk ke tanah perjanjian. Seperti halnya lem, hati yang keras tidak terjadi begitu saja. Prosesnya biasanya bermula dari kita membuka hati kita terhadap kepahitan, kepada hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi kalau dibiarin semakin menjadi-jadi. Harapan saya dengan mengenali tanda-tanda ini, kita dapat mencegah sebelum terlambat. Karena kondisi hati kita akan menentukan jalan hidup kita. Karena hati kita akan menentukan hidup kita. Kenali hati Anda sendiri, maka Engkau akan melihat hidupmu diberkati. Tanda yang pertama, orang yang keras hati adalah hati keras dimulai dengan meragukan kebenaran firman Tuhan. Ibrani 13 ayat yang ke-8 dan demikian. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Anda mulai mempertanyakan Tuhan. Tuhan ada nggak? Tuhan sayang nggak? Tuhan peduli nggak? Bahkan saudara mulai menganggap remeh firman. Bahkan saudara mulai menganggap remeh Tuhan. Itu menjadi sebuah tanda yang bahkan saudara mulai pilih-pilih ayat Alkitab yang saudara suka. Oh, ayat ini buat saya. Oh, ayat ini bukan. Oh, satu ayat ditaatin, satu ayat ditolak untuk ditaatin. Oleh karenanya hati Tuhan tetap sama dari awal penciptaan, sekarang sampai masa depan. Firman Tuhan tetap dapat mengubah hati orang, termasuk hati yang keras.
Jadi ketika saudara mulai meragukan firman, ketika saudara udah mulai mempertanyakan, bahkan saudara udah mulai meremehkan firman, itu menjadi tanda bahwa saudara mulai mengeraskan hati terhadap Tuhan. Ciri yang kedua, hati yang keras adalah hati yang tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Keluaran 7 ayat 22 mengatakan demikian. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Keluaran 7 ayat 22. Kita menggambarkan betapa kerasnya hati Firaun. Dan ketika ia berkali-kali mengabaikan pesan Tuhan lewat Musa dan Harun, agar ia berhenti memperbudak bangsa Israel. Walaupun beberapa ayat Alkitab bilang Tuhan mengeraskan hati Firaun, tetapi saya baca beberapa terjemahannya, Tuhan gak mungkin mengeraskan hati Firaun kalau Firaun memang dari sananya gak punya hati kayak begitu. Sudah ada benih seperti itu. Sehingga ketika kekerasan hati Firaun, Mesir ditimpa tulah. Firaun kehilangan anak sulungnya dan banyak sekali tentaranya. Apabila saudara menolak nasihat dari keluarga, mentor, pembimbing rohani, leader, sahabat, bahkan kadang-kadang kita tahu gitu, masukannya benar. Bahkan kadang-kadang kita tahu itu untuk kebaikan kita. Tapi kita masih memilih cara kita sendiri. Bahkan dia udah ngomong dengan cara yang baik, dengan firman dan sebagainya. Memang nggak semua nasihat perlu kita ikuti. Tapi nasihat-nasihat yang berdasarkan firman untuk kebaikan kita, terima, jalani masukannya. Itu berarti Anda peduli pada kebaikan hidup Anda, bukan hidup orang lain. Hati-hati ketika orang mulai nasihati dan saudara udah mulai nggak mau dengar, berarti hatimu mulai keras. Yang ketiga, hati yang keras cirinya adalah marah kepada orang yang menasihati kita. Keluaran 10 ayat yang ke-28. Lalu Firaun berkata kepadanya, pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Keluaran 10 ayat yang ke-28. Ketika Musa menyampaikan firman Tuhan agar Firaun membiarkan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir, Firaun menolak, bahkan marah kepada Musa. Dia bukan hanya nggak bisa melihat kesalahannya sendiri, tapi dia justru melarang untuk Musa ketemu dengan dia. Bahkan dia melarang untuk Firaun tahu kok bangsa Israel itu Tuhannya Tuhan yang benar. Firaun tahu bahwa Musa sudah disertai dengan tanda-tanda, tapi justru dia marah. Kadang-kadang orang dikirim Tuhan untuk ngingetin kita. Kita bukan hanya nggak mau dengar, malah kita bilang, ah, lu iri aja sama gua, ah, lu nggak suka sama gua. Suatu hari saya tahu orang yang terkenal sifatnya nyebelin banget deh. Banyak orang yang nggak suka sama dia. Terus suatu hari dia upload di sosial medianya, dia bilang begini, gak apa-apa semua orang gak suka, yang penting Tuhan suka dengan saya. Wah. Dengan background lagunya gini, meskipun 1000 tangan manusia gitu saudara menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Waduh. Lagunya bener, kalimatnya bener, tapi isunya bukan orang nggak suka. Emang lo nya nggak maaf, emang kamunya yang dablek gitu, istilah maaf ya, kamunya memang nyebelin aja gitu. Jadi banyak orang kayak gitu, diingetin marah, dibilang lu iri aja sebagainya. Punya hati seorang murid, punya hati seorang hamba untuk menerima masukan, terima. Oleh karena itu, mari kita belajar. Ciri orang yang keras hati yang ketiga adalah marah kepada orang yang menasehati. Ingat, orang nasihatin itu biasanya peduli, biasanya sayang. Yang keempat, 2 Korintus 6 ayat yang ke-12. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit
dalam hati kamu. Jadi orang yang keras hati yang keempat adalah menolak untuk dibantu, menolak untuk terbuka. Orang-orang yang menyayangi Anda akan berusaha untuk betul-betul mengenal Anda. Keberadaan Anda mendapat tempat yang luas dalam hati mereka. Kepada Anda mereka bersikap terbuka dan tidak segan menunjukkan perasaan. Tapi orang yang hatinya keras itu justru menutup diri. Tentunya bukan berarti kita menciptakan semua, tapi kan kadang-kadang orang tua nanya, pasangan nanya, sahabat nanya. Mari kita belajar untuk membuka diri. Kalau bahasa saya itu be vulnerable. Saya dulu orang yang tipenya tuh kuat, strong, wah pokoknya papa kuat. Tapi saya tahu dalam menghadapi masalah ada beban yang perlu kita serahkan kepada Kristus. Ada beban yang perlu kita angkat bareng-bareng. Dan ada beban yang memang kita perlu ngangkat dengan pertolongan dari Tuhan. Beban yang perlu serahkan sama Yesus, serahkan. Beban yang perlu kita angkat dengan kemampuan kita, dengan pertolongan Tuhan, angkat. Tapi gak semua beban kita sendirian. Kita bisa angkat sama teman-teman. That's why Yesus pakai teammate. Dia pakai murid-murid. Ingat ketika Musa, dia sampai kelelahan ketika mertuanya Yitro datang dan bilang, Musa kamu gak boleh begini. Orang Israel kasihan. Bayangin, jutaan orang Israel, ratusan ribu pada masa itu, ketemu Musa, harus semuanya Musa. Gitu kan? Bukan hanya Musa yang capek, tapi orang Israel juga gak bisa dengan sempurna. Bikinlah orang, satu orang mengapali 100, mengapali 1000, mengapali yang gak bisa diurus sama mereka, baru sampai ke Musa. Besok kita akan belajar 3 bagian terakhir, 3 ciri hati yang keras. 4 ini kiranya boleh mau check up hati kita dan perbaiki. Terus kolom komentar di bawah, katakan agar hatiku nggak keras. Kalau engkau ada 3 ciri tadi, minta ampun sama Tuhan. 4 ciri minta ampun sama Tuhan, dan biar hatimu dipulihkan, dilembutkan. Yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kami mau sembah Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari sama-sama. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina, tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu Tuhan, kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan